Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala, kita masih akan membahas tentang pokok keimanan terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu prinsip keimanan yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia akan terjerumus di dalam kekafiran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan 4 pokok keimanan yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ringkaskan kembali. Yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia biasa seperti kita juga. Tidak sedikit pun beliau memiliki sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa meyakini beliau memiliki salah satu dari sifat-sifat Allah atau lebih, maka dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengingkari bahwa beliau adalah utusan Allah, maka dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengimani bahwasannya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul yang terakhir. Mengimani bahwa beliau adalah Rasul yang terakhir. Setelah beliau diutus, tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Walaupun seseorang sudah beriman beliau adalah Rasulullah, tetapi belum beriman beliau sebagai Nabi yang terakhir, maka dia belum dikategorikan sebagai orang yang beriman. Jadi walaupun seseorang sudah beriman Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, tetapi dia belum mengimani beliau sebagai Nabi yang terakhir, maka dia masih kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia dan jin. Tidak ada pengecualian. Seluruh manusia dan jin setelah beliau diutus sampai hari kiamat wajib mengikuti syariat beliau. Bahkan andaikan masih ada seorang nabi yang masih hidup, harus pun mengikuti syariat beliau. Demikian pula umatnya. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihi salam yang akan turun di akhir zaman, beliau tidak membawa syariat yang baru, tidak pula membawa syariat yang pernah diturunkan kepada beliau, melainkan menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang meyakini ada satu orang manusia yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, berarti dia telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah 4 perkara yang termasuk pokok keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas pokok keimanan yang berikutnya, yaitu yang kelima, yang harus diimani dan diyakini oleh setiap muslim, yaitu mengimani bahwasannya Rasulullah, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan semua kebaikan, telah mengajarkan semua kebaikan dan memperingatkan semua kejelekan. Atau dengan kata lain, semua kebaikan yang Allah turunkan kepada beliau, semua wahyu yang telah Allah berikan kepada beliau, telah beliau sampaikan seluruhnya. Tidak ada yang beliau sembunyikan, tidak ada yang beliau tutup-tutupi. Semua yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Seluruh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna dan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Inilah prinsip keimanan yang kelima terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ayat ini diturunkan pada sore hari, bertepatan dengan hari Jumat, bertepatan dengan hari Arafah. Ini subhanallah, diturunkan pada waktu yang sangat mulia. Hari Jumat di sore hari. Sore hari itu di hari Jumat adalah waktu terbaik untuk memperbanyak doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ada satu waktu di hari Jumat, barang siapa yang berdoa kepada Allah di waktu tersebut pasti Allah kabulkan. Dan waktu itu adalah di antara asar dan maghrib. Demikian pula di hari Arafah, hari yang paling mulia, ketika kaum muslimin beribadah puasa Arafah dan jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Hari yang sangat mulia, hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka adalah hari Arafah. Hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ketika itulah ayat ini diturunkan. Sampai-sampai orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andaikan ayat ini turun kepada kami, niscaya hari itu akan kami jadikan hari raya. Ini kebiasaan orang Yahudi. Kapan ada sesuatu kejadian besar, mereka buat peringatan. Kita nggak boleh seperti itu. Hari peringatan, hari raya dalam Islam telah ditentukan oleh syariat. Makanya ketika Rasulullah SAW pertama datang ke kota Madinah, sahabat memiliki 2 hari raya, 2 hari peringatan yang disebut dengan An-Nairuz wal Mahrajan. 2 hari setiap tahun mereka peringatkan, mereka peringati. Maka Rasulullah SAW melarang. Beliau tidak tanya ini asalnya dari mana, mulai kapan kalian memperingatinya. Beliau langsung melarang, nggak boleh ada lagi
hari peringatan apapun selain Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi hari peringatan dalam Islam itu adalah ketentuan syariat, tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurangi. Maka orang Yahudi ini berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya hari itu akan kami jadikan hari raya. Artinya apa jemaah sekalian? Orang-orang Yahudi memahami betapa agungnya syariat Islam, betapa hebatnya agama Islam setelah turun ayat ini. Apa artinya jemaah sekalian bagi agama Islam setelah turun ayat ini? Artinya adalah agama Islam telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Agama Islam telah Allah jadikan paripurna, telah Allah jadikan lengkap, tidak mengandung kekurangan, tidak ada aib, tidak ada celah sedikit pun juga, dan telah Allah ridhoi sebagai agama bagi hamba-hambanya. Maka termasuk prinsip keimanan terhadap agama Islam adalah meyakini kesempurnaan Islam. Ini termasuk prinsip keimanan, pokok keimanan, akidah, keyakinan yang mendasar dalam Islam adalah meyakini agama Islam telah sempurna. Sama dengan itu adalah meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan seluruh ajaran Islam. Karena agama Islam sudah sempurna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seluruhnya. Tidak ada yang beliau simpan atau tidak ada yang beliau tutup-tutupi. Tidak pula ada yang beliau ajarkan hanya pada satu orang atau sebagian orang dan kepada orang lain enggak boleh. Tidak ada jemaah sekalian. Agama Islam ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh ada yang disembunyikan. Semuanya sudah lengkap, segala kebaikan telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, semua kejelekan telah beliau peringatkan. Sebagaimana ditegaskan juga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku kecuali hak atasnya untuk menunjukkan umatnya segala kebaikan yang dia ketahui dan memperingatkan umatnya segala kejelekan yang dia ketahui. Inilah jamaah sekalian sifat seluruh para nabi. Ini yang disebut dengan sifat amanah. Makanya Allah memilih mereka karena mereka punya sifat amanah yang sempurna, yaitu mereka menyampaikan semua risalah dari Allah. Semua kebaikan yang dia ketahui dia ajarkan, dan semua kejelekan yang dia ketahui dia peringatkan kepada umatnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang-orang Yahudi pun menyadari hal ini. Mereka mengetahui hal ini, betapa sempurnanya ajaran Islam, dan mereka iri terhadap Islam. Sehingga diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang Yahudi berkata kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ati." Sungguh nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian sampai cara buang hajat. Jamaah sekalian, perhatikanlah hadis ini. Orang Yahudi tahu Islam itu sudah sempurna. Semua diajarkan, kata dia, segala sesuatu. Masa orang Muslim nggak tahu Islam sudah sempurna? Orang Yahudi saja tahu.
Sungguh Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat. Subhanallah, betapa lengkap syariat Islam ini. Sampai cara buang hajat berkaitan dengan keadaan kita di satu ruangan kecil itu, juga berkaitan dengan kotoran dan bagaimana cara menyucikannya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kamarnya, di rumahnya, bahkan di ranjangnya bersama dengan istrinya, semuanya lengkap. Sampai-sampai bagaimana cara beliau mandi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, bagaimana beliau mulai mandi sampai selesai, itu ada semuanya ya, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama menjelaskan inilah hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan izin beristri lebih dari 4. Khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umatnya enggak boleh lebih dari 4. Kalau ada yang punya istri lebih dari 4 harus diceraikan. Yang selebihnya. Allah mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya istri lebih dari 4 agar mereka meriwayatkan segala gerak-gerik beliau di dalam rumahnya. Yang ini enggak mungkin diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Bagaimana beliau di WC, bagaimana beliau di kamar mandi, bagaimana beliau di atas ranjangnya, bagaimana ketika berhubungan suami istri. Itu lengkap detail diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu. Ini masalah-masalah yang mungkin kita anggap sesuatu yang kecil, remeh dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kalau sudah terkait dengan agama, tidak boleh kita anggap remeh. Itu adalah bekal-bekal kita untuk kehidupan setelah kematian. Iya. Tetapi terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, itu adalah hal yang remeh. Hal yang remeh seperti itu diajarkan secara detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin hal-hal yang besar tidak diajarkan oleh beliau? Iya kan? Kalau masalah di kamar mandi, masalah di WC, masalah di ranjang diajarkan secara detail, bagaimana mungkin masalah negara, masalah politik, masalah ekonomi, masalah pemerintahan, masalah militer, tidak mungkin kalau tidak diatur di dalam Islam. Semuanya diatur, lengkap, detail, lengkap sekali. Siapa yang mempelajarinya, dia akan dapatkan kebaikan, dan siapa yang mengamalkannya, maka dia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya saja kita yang belum tahu, kita yang tidak tahu. Jadi orang Yahudi ini berkata kepada Salman, sungguh Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang air, cara buang hajat. Maka apa jawab sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Beliau berkata, ajal, tentu saja. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw li baulin. Kemudian beliau berikan contoh. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Ini contoh aturan di dalam buang hajat. Au an nastanjiya bil yamin, dan beliau melarang kita beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar, dan beliau melarang kita beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Au an nastanjiya bi raji'in au bi azmin, dan beliau melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran atau dengan tulang hewan. Ini diantara contoh betapa detail diajarkan cara bersuci ketika buang hajat. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang terkait dengan buang hajat maupun hal-hal yang pribadi lainnya. Iya. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani
sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami ilmunya tentang itu. Apa maksud ucapan ini jamaah sekalian? Maksudnya sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari ingin mengabarkan kepada kita bahwa beliau telah mengajarkan agama Islam ini secara lengkap, secara detail. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satu kebaikan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan satu kejelekan yang bisa menjauhkan kalian dari neraka atau menjerumuskan kalian kepada neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian semuanya. Ini jamaah sekalian, hakikat agama Islam. Seluruh kebaikan yang bisa memasukkan kita ke surga sudah lengkap. Dan semua kejelekan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka juga sudah dijelaskan semuanya. Tinggal apa kewajiban kita? Belajar, mempelajari semua ajaran Islam ini agar kita mengetahui semua kebaikan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan mengetahui semua kejelekan untuk kita jauhi karena itu dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka inilah keyakinan kita. Jadi di sini ada dua pokok keimanan. Yang pertama, mengimani Islam sebagai agama yang sempurna. Sempurna artinya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun sisi kehidupan kita kecuali diatur dalam Islam. Sempurna itu juga bermakna cocok untuk seluruh bangsa. Sempurna itu juga bermakna cocok untuk seluruh waktu. Setelah Rasulullah SAW diutus sampai hari kiamat tidak akan pernah expire. Terus cocok, sesuai. Itu namanya sempurna. Iya. Jadi ini yang pertama, meyakini agama Islam sudah sempurna, mengatur segala aspek kehidupan, semuanya sudah diajarkan dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang mengamalkannya dia akan berbahagia, barang siapa yang tidak mengamalkannya dia akan celaka. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan seluruh ajaran Islam. Ajaran beliau sudah sempurna. Segala kebaikan telah beliau ajarkan dan segala kejelekan telah beliau peringatkan. Di sini jemaah sekalian, barang siapa yang melanggar dua pokok keimanan ini, dia bisa saja terjerumus dalam kekufuran. Dan kekufurannya ada berbagai macam bentuk. Di antaranya adalah yang dikenal dengan istilah sekularisme, yaitu yang memisahkan antara kehidupan dunia dan agama. Kata mereka, kata orang-orang yang berpaham sekuler ini, agama tidak mengatur urusan dunia. Agama tidak mengatur urusan dunia. Agama tidak mengatur urusan negara, urusan politik, urusan pemerintahan. Ini adalah keyakinan kufur, pemikiran kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi. Siapa yang punya keyakinan sekuler, memisahkan antara agama dan dunia, atau meyakini Islam tidak mengatur urusan dunia ataupun urusan negara, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia melanggar dua prinsip keimanan itu tadi. Dia mendustakan ayat Allah yang menyatakan agama Islam sudah sempurna. Kalau dia yakin sudah sempurna, maka berarti mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dan memang kenyataannya demikian. Silakan sebut urusan apa yang tidak ada dalam Islam, semuanya ada. Dan diberikan aturan dengan aturan yang paling baik. Hanya saja kita yang tidak tahu.
Kita yang belum tahu, kita belum belajar, sehingga kita bilang itu sudah enggak cocok, atau itu enggak ada dalam Islam. Itu cukup diserahkan kepada anggota dewan misalkan, biar mereka rapat sendiri, mereka keluarkan undang-undangnya, padahal sudah ada dalam Islam. Iya. Ini yang pertama, yang dikenal dengan sekularisme. Ini adalah pemahaman kekufuran. Ini adalah pemahaman kekufuran. Kemudian yang kedua, termasuk kekafiran adalah apabila seseorang meyakini agama Islam ini belum sempurna, lalu dia menambah-nambah di dalam agama. Dia tambah-tambah. Apakah dari dirinya sendiri atau dari hasil mengikuti orang-orang kafir, hasil mengadopsi dari mereka. Kalau dia menambah-nambah, atau dengan kata lain dia berbuat bid'ah dalam agama dengan dasar keyakinan bahwa agama ini belum sempurna, maka itu termasuk kategori kekufuran. Termasuk kategori kekufuran. Iya. Akan tetapi kalau dia berbuat bid'ah, menambah-nambah dalam agama, bukan karena dia meyakini agama ini belum sempurna, apakah termasuk kekafiran atau tidak? Jawabannya tergantung jenis bid'ahnya. Bid'ah itu dikatakan para ulama terbagi menjadi dua. Ada bid'ah mukaffirah dan ada bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan seseorang itu kafir, dan ada yang menyebabkan seseorang itu menjadi fasik. Yang menyebabkan seseorang itu kafir apabila mengandung kesyirikan dan kekufuran. Apabila mengandung kesyirikan dan kekufuran. Sekularisme itu sendiri juga bisa termasuk kategori bid'ah, karena itu adalah pemikiran yang baru dalam agama, keyakinan yang baru dalam agama. Sebab bid'ah itu bisa saja dalam keyakinan, bisa saja dalam amalan anggota tubuh, ataupun dalam ucapan. Ya. Demikian pula orang yang berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik sekaligus juga bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu contoh bid'ah yang syirik. Adapun apabila tidak mengandung kesyirikan dan kekufuran, maka dia disebut dengan bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan orang itu menjadi fasik, artinya dia pelaku dosa namun tidak sampai menjadi kafir dan musyrik. Nah, intinya orang yang meyakini agama Islam ini sudah sempurna, demikian pula meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amanah. Semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan telah beliau sampaikan. Maka kalau dia punya keyakinan seperti ini, tidak mungkin dia berbuat bid'ah. Enggak mungkin. Tidak mungkin dia menambah-nambah dalam agama. Sebab kalau sudah sempurna, untuk apa ditambahi? Iya kan? Kalau kita yakin agama ini sudah sempurna, kalau kita yakin Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan semua kebaikan, untuk apa lagi kita tambah-tambahi? Kalau kita menambah, secara tidak langsung kita menganggap agama ini belum sempurna, sehingga perlu ditambah. Demikian pula kalau kita menambah-nambah ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, secara tidak langsung kita menuduh beliau tidak amanah. Karena Allah menugaskan beliau untuk menyampaikan semua kebaikan. Ternyata ada orang yang mengklaim, saya punya kebaikan, saya punya bid'ah hasanah yang belum diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya kan? Kalau dia yakin Rasulullah sudah mengajarkan semua kebaikan, tidak perlu lagi dia menambah-nambah di dalam agama. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Lianna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum
Fama lam yakun yawma idzin dinun fala yakumul yawma dinan. Fama lam yakun yawma idzin dinun fala yakunul yawma din. Kata beliau rahimahullah, barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu sebagai bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah, itu sama saja dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati tugas kerasulannya. Apa tugas kerasulan beliau? Sampaikan semua kebaikan. Ternyata orang ini mengklaim ini ada kebaikan lain yang belum diajarkan beliau. Berarti beliau tidak mengajarkan semua kebaikan. Atau di sisi lain, seakan-akan dia mengatakan saya lebih baik daripada Nabi. Buktinya saya punya kebaikan yang beliau belum tahu. Iya. Seakan-akan demikian. Ini sama dengan orang yang dia datang kepada Imam Malik, kemudian dia berkata, "Wahai Imam, bolehkah saya berihram dari masjid ini, dari kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berihram untuk haji atau umrah?" Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Jangan engkau lakukan. Saya takut engkau tertimpa fitnah." Apa jawab anak muda tersebut? Kata dia, "Wahai Imam, fitnah apa? Ini kan menambah kebaikan. Hanya beberapa mil yang saya tambahkan." Coba jemaah sekalian, ini logika orang yang menambah-nambah dalam agama. Logikanya adalah menambah berarti nambah kebaikan. Seharusnya dia berihram mulai dari Dzulhulaifah. Kalau Dzulhulaifah berarti dia sudah lebih dekat ke Makkah. Sekarang dia undur lebih jauh. Lebih jauh kan lebih capek, lebih panjang, berarti logikanya kebaikannya lebih banyak dong. Karena langkah-langkahnya lebih jauh. Dia undur lebih jauh, ya. Kalau sekarang itu jarak naik bis dari Masjid Nabawi ke Dzulhulaifah kurang lebih setengah jam. Ya, mungkin di masa itu 5 jam jalan kaki. Ya. Nah, dia pikir menambah jauh, nambah kebaikan. Kata Imam Malik, "Jangan, saya takut kamu ditimpa fitnah." Fitnah artinya bencana. Kata orang itu, bencana apa? Ini kan menambah kebaikan. Maka kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bencana apa yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu mampu melakukan satu kebaikan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bencana. Kita menganggap kita lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita perlu melakukan atau menambah-nambah sesuatu yang beliau belum pernah amalkan. Itu sama saja kita mengklaim kita lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik, siapa yang mengada-ada dalam Islam kemudian dia anggap itu sebagai sebuah kebaikan, sama saja dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas kerasulannya. Kenapa demikian? Karena Allah telah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Maka pada hari itu yang bukan termasuk bagian dari ajaran agama, di hari ini pun tidak akan menjadi bagian dari ajaran agama. Oleh karenanya jemaah sekalian, para sahabat berkata, "Kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggap sebagai kebaikan. Ini prinsip di dalam beribadah. Semua bid'ah itu sesat walaupun kita perasaannya kok bagus, kayaknya kelihatan masuk akal. Maka salahkan perasaan kita, salahkan akal kita, sebab tidak mungkin akal kita dan perasaan kita lebih benar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Sebagaimana beliau juga telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah jamaah sekalian, salah satu prinsip keimanan yang harus dimiliki oleh setiap mukmin
terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga dapat menjadi bekal yang baik bagi kita dalam kehidupan dunia ini dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan Pak. Dalam masyarakat kita ada kejahatan-kejahatan seperti maulid nabi atau haram dan lain-lain. Baik. Tadi sudah saya singgung, semua peringatan, semua hari besar apapun harus berdasarkan dalil. Kenapa? Karena diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama datang ke kota Madinah, para sahabat memiliki 2 hari raya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk memperingati hari raya tersebut, dan beliau hanya mengizinkan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun ada hadis yang menunjukkan kepada kita beliau merayakan hari kelahiran beliau. Demikian pula para sahabat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat tidak pernah merayakan tidak hari kelahiran, tidak pula tahun baru Islam, tidak pula yang lainnya. Hanya 2 yang mereka rayakan, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kita semuanya tentu menyadari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah sebaik-baiknya teladan, dan mereka yang lebih paham agama daripada kita. Maka mengikuti mereka adalah jalan keselamatan. Jangan kita menambah-nambah dan mengada-ada di dalam agama ini. Iya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin karena itu juga bertepatan dengan kelahiran beliau. Iya. Apakah hadis ini menunjukkan dalil boleh merayakan Maulid karena beliau berpuasa di hari itu? Jawabannya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, bukan merayakan. Kalaupun kita mau merayakan dengan cara seperti itu, maka boleh. Jadi, kalau kita berdalil dengan hadis itu untuk merayakan, harus ikuti cara merayakan seperti dalam hadis tersebut. Bagaimana caranya? Berpuasa tiap hari Senin. Itu aja. Berpuasa tiap hari Senin, demikian pula di hari Kamis disunnahkan. Ya, jadi tidak ada satu dalil pun, tidak ada satupun dalil, tidak dari Al-Quran dan Sunnah, tidak pula dari amalan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak pula dari imam yang 4, tidak pula dari imam yang 4. Ya, jadi barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Silakan Pak. Assalamualaikum. Kalau ada gempa, saya langsung terbang dari Ustaz. Langsung apa? Terbang saya lari ke belakang. Lari. Tapi kalau saya dengar suara azan, kadang-kadang saya masih malas-malas. Bagaimana cara saya supaya saya takut? Baik. Jadi pertanyaan Bapak, apabila ada gempa, beliau ketakutan, tapi ketika mendengarkan suara azan masih bermalas-malasan. Ya. Hal ini adalah sesuatu yang banyak terjadi pada diri kita, termasuk saya pribadi. Ini menunjukkan apa? Lemahnya iman kita. Lemahnya iman kita. Kita lebih takut pada hal-hal yang, pada bahaya yang bisa kita saksikan daripada bahaya yang jauh lebih besar yang belum kita saksikan, yaitu azab neraka. Menunjukkan apa? Lemahnya iman, lemahnya keimanan. Ya. Sehingga dalam menjalankan perintah-perintah Allah
dan menjauhi larangan-larangan Allah, kita masih sangat kurang, masih sangat sedikit, masih belum maksimal. Kita lebih mementingkan perkara-perkara duniawi. Kadang sudah terdengar azan, tapi kita masih asik saja menyelesaikan aktivitas-aktivitas duniawi kita. Padahal dahulu para ulama salaf, para sahabat tabi'in, sebelum adzan mereka berusaha. Sebelum adzan mereka sudah tiba di masjid. Sebelum adzan mereka sudah tiba di masjid. Dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan mereka tahu apa yang Allah akan berikan terhadap orang yang hadir di shaf pertama, niscaya mereka akan berundi supaya bisa mendapatkannya. Artinya kalau kita betul-betul beriman, ada pahala besar yang Allah akan berikan apabila kita datang lebih cepat, apalagi kita sampai di shaf yang pertama. Tapi karena keimanan kita kurang, kita lebih sering terpana, terpukau dan terlena dengan berbagai macam kenikmatan dunia, maka kita melalaikan kebaikan-kebaikan yang besar ini. Iya. Kalau begitu, obatnya adalah perkuat keimanan. Kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menguatkan keimanan? Cara yang paling baik adalah dengan menuntut ilmu agama, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, mengetahui keagungan dan kebesarannya, maka akan semakin menguat keimanan dalam diri kita. Demikian pula mengetahui dahsyatnya azab Allah, semakin kuat rasa takut dalam diri kita. Dan juga mengetahui betapa besarnya nikmat Allah, maka akan semakin kuat rasa pengharapan kita kepada Allah. Demikian pula berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang yang rajin beribadah. Ini akan membantu kita, memberi semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berteman dengan ahlud dunia, dengan orang-orang yang cinta dunia, yang tidak terlalu peduli dengan waktu-waktu salat, tidak peduli sudah mendekati waktu salat, terus saja dia beraktivitas, maka sedikit banyak kita pun akan terpengaruh. Pilihlah teman yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yakhalil. Seseorang itu tergantung sahabat terdekatnya, maka lihatlah siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat terdekat kalian. Demikian pula membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para sahabat, para ulama, terutama dari generasi as-salafus saleh, bagaimana semangat mereka di dalam beribadah kepada Allah. Bacalah kisah-kisah tersebut, insyaallah taala akan memberikan kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula merenungkan kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita, aktsiru min dzikri hazimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan ini. Maka ini insyaallah akan semakin menguatkan keimanan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapakah orang yang paling cerdas, maka beliau bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik dalam melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Kemudian yang berikutnya adalah memaksakan diri, berjuang. Ini harus, jangan biarkan diri kita dilalaikan atau ditahan atau dikekang oleh jiwa kita. Harus kita kalahkan hawa nafsu kita, harus berjuang. Jadi rasa malas itu harus berjuang untuk mengalahkannya. Iya, ini penting sekali. Jangan kita turuti rasa malas, harus kita berjuang, kalahkan rasa malas tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, bersungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah akan berikan kemudahan. Ya, barangkali demikian Pak. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Jadi
Ya. Tawaf dan sa'i di lantai atas itu bukan termasuk kategori bid'ah. Hal itu boleh dan ibadahnya sah. Ibadahnya sah. Sebab keberadaan mereka di lantai atas itu hanyalah sarana ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Jadi harus kita bedakan. Keberadaan lantai atas untuk orang beribadah di situ itu hanyalah sarana ibadah dan bukan ibadah itu sendiri. Pernah waktu banjir orang tawaf pakai perahu. Iya. Mau bagaimana lagi? Nggak bisa jalan. Iya. Jadi itu hanya sarana ibadah. Bedakan antara ibadah dan sarana ibadah. Iya. Selama dia masih di areal tawaf dan masih di areal sa'i, bawah dan atasnya sama. Tapi kalau dia sudah keluar areal, itu yang masalah. Iya. Jadi insyaallah itu tetap sah dan bukan termasuk kategori bid'ah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, bagaimana dengan tindakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab membuat sholat tarawih itu jadi berjamaah yang sebelumnya belum berjamaah. Kemudian yang kedua, di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menghujat Rasulullah, baik dalam bentuk verbal maupun gambar-gambar lain. Tindakan kita sebagai orang yang selalu menjaga kemuliaan dan cinta kita kepada Rasulullah, bagaimana sebaiknya? Apakah cukup kita berdoa, menyesalkan, meneteskan air mata atas penyesalan tidak bisa berbuat apa-apa, atau bisakah kita langsung mengambil tindakan nyata, memerangi mereka agar tidak lagi melakukan hal seperti itu? Mohon penjelasan. Baik. Yang pertama terkait dengan apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, sahabat yang mulia Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau memerintahkan para sahabat untuk salat tarawih berjamaah. Amalan ini, salat tarawih berjamaah, adalah amalan yang sudah pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sesuatu yang baru. Terdapat hadis-hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tarawih bersama para sahabat di bulan Ramadan. Hanya saja beliau tidak melakukan sebulan penuh. Iya. Tetapi melakukan solat tarawih itu sendiri beliau lakukan di awal Ramadan. Beliau melakukan solat tarawih di awal Ramadan. Kemudian setelah lewat beberapa hari beliau tidak melanjutkan, melainkan beliau solat sendiri. Kenapa jamaah sekalian? Ada alasan. Ada alasan kenapa Rasulullah SAW hanya solat tarawih di awal Ramadan, setelah itu beliau solat sendiri. Karena beliau khawatir solat tarawih menjadi kewajiban. Beliau takut umatnya tidak mampu. Ya, solat 5 waktu saja masih banyak yang bolong-bolong, apalagi kalau tarawih diwajibkan. Itu alasannya. Jadi bukan Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali, beliau pernah melakukan. Hadisnya sahih. Beliau melakukan solat tarawih, hanya saja beliau tidak melakukan sebulan penuh dengan alasan apa? Takut menjadi kewajiban. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW berdakwah, sebelum turun ayat yang kita sebutkan tadi, syariat belum disempurnakan. Ya kan? Ayat yang kita sebutkan tadi itu turun di Haji Wada. Tidak lama setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Allah menyempurnakan syariat Islam di Haji Wada tersebut. Nah, ketika itu, sebelum itu Rasulullah SAW masih khawatir syariatnya bisa berubah karena belum disempurnakan. Ya. Adapun sekarang
Kenapa kita boleh solat sebulan penuh? Sebab alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya sebulan penuh sudah tidak ada lagi. Ya kan? Apa alasannya tadi? Agar tidak menjadi kewajiban. Sekarang alasannya sudah tidak ada lagi. Jadi yang kita amalkan adalah keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau ingin amalkan. Hanya saja di masa itu beliau takut menjadi kewajiban, beliau tidak amalkan sebulan penuh. Sehingga kalau kita amalkan sebulan penuh di masa ini, itu namanya mengikuti sunnah. Kenapa? Karena alasan beliau tidak mengamalkan sebulan penuh itu sudah tidak ada. Sebab agama sudah sempurna. Yang ini sunnah, nggak mungkin lagi berubah menjadi wajib. Iya. Jadi yang benar adalah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuatu yang baru saja dibuat atau diciptakan oleh Umar bin Khattab. Tidak. Walaupun beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi atau ni'matil bid'atu hadhihi. Kata beliau, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka dijelaskan para ulama, bid'ah yang beliau maksudkan adalah bid'ah dari sisi bahasa, yaitu sesuatu yang baru. Maksudnya apa? Baru terjadi di masa beliau. Itu yang beliau maksudkan. Bukan bid'ah menurut syariat, yaitu sesuatu yang tidak ada dalil sama sekali. Kenapa? Buktinya ada dalilnya. Jadi sholat tarawih berjamaah sebulan penuh itu ada dalilnya, bukan termasuk perbuatan bid'ah. Barangkali demikian Pak, wallahu alam. Kemudian yang kedua Pak, iya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Pertama, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Orang yang menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia seorang muslim, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Iya. Sebentar Pak, belum selesai. Jadi ini yang perlu kita ketahui dulu hukumnya. Mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah murtad. Ya, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kekufuran. Dan hukuman bagi pelakunya adalah hukuman mati, dan itu juga sepakat ulama. Sepakat para ulama, orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diberikan hukuman mati. Bahkan sebagian ulama berpendapat walaupun dia taubat tetap diberi hukuman mati. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan kalau dia sudah taubat enggak lagi diberikan hukuman mati. Alasan ulama yang mengatakan walaupun dia taubat harus dihukum mati, karena kita enggak tahu Nabi sudah memaafkan dia atau belum. Beda kalau dia menghina Allah. Allah Maha Pemaaf. Kita tahu Allah mengampuninya kalau dia bertobat. Tapi Nabi kita enggak tahu. Iya. Jadi menunjukkan apa? Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dosa yang sangat berat sekali. Sampai ulama seluruhnya sepakat kalau dia tidak taubat dia harus dihukum mati. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat dari seluruh mazhab. Hanya ulama berbeda pendapat kalau dia taubat apakah perlu dihukum mati atau tidak. Iya. Nah, tetapi siapa yang berhak menghukum mati? Yang berhak adalah pemerintah, bukan masyarakat. Demikian pula kalau yang menghina itu orang kafir, maka kita dakwahi mereka, kita nasihati supaya taubat. Taubat dari kekafirannya yang sebelumnya maupun kekafirannya mencela Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak mau taubat, maka kewajiban kaum muslimin untuk berjihad menyerang mereka. Dan itu pun syarat jihad wajib dipimpin oleh pemerintah. Sama dua-duanya, memberikan hukuman pidana dan juga memimpin jihad itu hanyalah hak pemerintah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal imamu junnah yuqatal min waraihi. Pemimpin itu adalah perisai, peperangan harus dilakukan di belakangnya. Ulama menjelaskan makna hadis ini adalah
kewajiban berperang bersama pemerintah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama yang lainnya menyebutkan termasuk prinsip ahlu sunnah. Termasuk prinsip ahlu sunnah adalah berjihad bersama penguasa barran kana au fajira. Apakah penguasa itu baik atau jelek? Sama. Itu kewajiban agama. Adapun kejelekannya dosa-dosa dia. Adapun kewajiban kita tetap berlaku. Jihad harus dipimpin penguasa. Siapapun yang berjihad tanpa izin penguasa, maka itu adalah jihad yang bid'ah. Tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jihad tidak boleh hanya modal semangat belaka, harus dengan ilmu. Ya. Itu belum lagi syarat yang lain. Misalkan syarat lain apa? Harus izin orang tua. Ya. Jihad harus izin orang tua. Ada seorang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berjihad. Tetapi ketika dia berangkat, ibunya dan bapaknya menangis. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Fafihi ma fajahid." Berjihadlah kamu pada keduanya, yaitu berbakti kepada keduanya, itulah jihad kamu. Tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Iya. Kok tiba-tiba ibunya, bapaknya nggak tahu, tiba-tiba sudah mati melakukan bom bunuh diri. Iya. Ini jihad yang tidak sesuai syariat, jihad yang bid'ah. Iya. Baik. Jadi itulah kewajiban pemerintah muslim. Makanya jamaah sekalian, berat menjadi pemerintah muslim. Tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadama yaumal qiyamah." Kalian akan berlomba-lomba mengejar kepemimpinan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ya. Kalau dia tidak bisa menegakkan hukum-hukum ini, itu akan dipertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau pemerintah tidak melakukan, tidak menghukum orangnya, tidak berjihad? Apakah kewajibannya berpindah kepada masyarakat? Jawabannya tidak. Tidak berpindah kepada masyarakat. Dosa-dosa mereka. Masyarakat punya kewajiban sendiri. Apa kewajibannya? Berdakwah, memberikan nasihat, membantah. Ya. Ini kewajiban kita sebagai muslim. Kalau kita bukan penguasa, kewajiban kita sebatas berdakwah, menasihati dan membantah kalau ada tuduhan-tuduhan yang sesat terhadap Rasulullah SAW, tuduhan yang menyesatkan, maka kita bantah, baik dengan lisan kita maupun dengan tulisan kita. Ini yang seharusnya kita lakukan. Iya. Barangkali demikian, Pak. Allahu a'lam. Silakan, Pak. Yang belakang. Gimana, Pak? Apakah pada zaman Nabi berjamaah jemaah atau sendiri? Kalau misalnya tidak berjamaah, maka jemaah di Mekah melakukan dasar jemaah. Apakah itu tidak melakukan dasar? Tadi sudah kita jelaskan, di awal Ramadan beliau lakukan berjamaah. Kemudian beliau lakukan sendiri. Iya. Di awal Ramadan beliau lakukan berjamaah. Setelah berlalu beberapa hari Ramadan, beliau lakukan sendiri. Alasannya apa? Beliau khawatir menjadi kewajiban. Ya. Jadi dua-duanya beliau lakukan berjamaah dan lakukan sendiri. Lakukan sendiri tidak berjamaah karena takut menjadi kewajiban. Setelah beliau meninggal dunia atau setelah agama Islam disempurnakan, maka kekhawatiran tersebut tidak ada lagi. Jadi boleh dilakukan berjamaah sebulan penuh. Iya, boleh dilakukan berjamaah sebulan penuh. Baik. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunjuk pada surat Al-Maidah ayat 3 itu, apakah itu termasuk juga doa yang diberikan kepada Rasul? Apakah itu ajaran itu sudah termasuk dalam ayat itu? Doa-doa. Iya. Iya, seluruhnya. Kalau itu jawabannya, kan ada yang pernah saya baca, ada suatu doa yang tidak disampaikan oleh Rasul, yang mana nanti akan merupakan suatu doa pada hari kiamat. Ada waktu syafaat. Iya. Betul. Iya. Itu adalah doa khusus bagi Rasulullah SAW.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki doa, dan setiap nabi memiliki doa yang pasti Allah kabulkan. Itu khusus anugerah yang Allah berikan kepada para nabi. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam memiliki doa yang pasti Allah kabulkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi sudah meminta di dunia. Sudah minta di dunia. Apa anugerah Allah untuk mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta di dunia. Beliau menyimpan sebagai syafaat untuk kita di hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Iya. Jadi itu bukan doa umum. Itu doa khusus bagi para nabi dan rasul dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wallahu a'lam. Ya, sudah habis waktu ya. Mohon maaf. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.